Curhatan Prabowo yang lelah menanti 20 tahun jadi Presiden RI. Saudara Prabowo Subianto mendirikan dirinya harus menunggu lama untuk bisa menjadi Presiden RI. Ia menyebut jika ia menunggu 20 tahun untuk bisa menjadi Presiden seperti sekarang ini. Bahkan Prabowo juga mengaku lelah karena menanti sangat lama. Namun di tengah penantian tersebut, Prabowo mempersiapkan diri agar tidak menjadi pemimpin yang sangat lugu. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri acara HUT Golkar di Sentul pada Kamis 12 Desember malam hari. Pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin harus waspada, eling lan waspodo. Tidak boleh lugu. Makanya saya perlu cukup lama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya menganggap itu sebagai bagian penggemblengan, bagian pendidikan, saudara sekalian. Sebenarnya capek juga 20 tahun. Ya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, baru tahun 24. Tapi mungkin itu yang membuat perjalanan itulah yang harus saya tempuh. Jadi saudara-saudara, ini terutama yang kemarin di pilkada belum terpilih, benar disampaikan Ketua Umum kalian. Viralnya momen kedekatan Didit Hedi Prasetyo, putra dari Presiden Prabowo, dan Pinka Putri dari Puan Maharani. Saudara, kedekatan putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dan Pinka Haprani, putri dari Puan Maharani, baru-baru ini menjadi sorotan publik. Keduanya terlihat semakin dekat setelah Didit terang-terangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pinka melalui akun Instagram pribadinya pada tanggal 8 Desember. Di mana dalam unggahan tersebut, Didit membagikan foto kebersamaannya dengan Pinka ketika merayakan hari spesial. Kemudian tulisan Happy Birthday Dear Pinka menjadi sorotan karena dear itu mengandung makna di dalamnya yang menjadi intim. Istilah ini biasanya digunakan sebagai ungkapan kasih sayang, dan hal ini menimbulkan spekulasi mengenai kedekatan mereka. Bahkan ada yang berspekulasi juga kedekatan tersebut berpotensi mengarah pada ikatan kekeluargaan. Banyak juga netizen mengungkapkan bahwa harapan mereka untuk keduanya bisa terus menjalin hubungan dengan lebih serius lagi. Oknum polisi di Kalimantan Tengah diduga mencuri mobil dan membunuh warga. Saudara, seorang oknum polisi anggota Polresta Palangkaraya diduga terlibat dalam kasus pencurian dan pembunuhan terhadap seorang warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kasus ini terungkap dari penemuan mayat yang membusuk di kawasan perkebunan sawit di daerah Katingan Hilir pada 6 Desember. Korban warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan berusia 32 tahun dengan inisial BA.
Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, penyidik menemukan keterkaitan kasus ini dengan oknum polisi berpangkat brigadir berinisial AK. Brigadir AK diduga mencuri mobil BA dan membunuh korban pada Rabu 27 November yang lalu. Kemudian Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Polisi Erlan Munaji dalam keterangannya pada Kamis 12 Desember mengatakan Brigadir AK dan korban BA tidak saling kenal. Menurut Erlan, kronologi sementara terduga pelaku menghampiri korban di Jalan Cilik Raiwood, arah Palangkaraya, Kasongan. Kemudian seusai menghabisi BA, pelaku membawa dan menjual mobil milik korban. Sementara itu, jasad BA dibuang pelaku di area kebun sawit dan baru ditemukan warga setelah sepekan kemudian. Erlan pun berujar saat ini polisi sudah menemukan titik terang mengenai keberadaan mobil korban. Polisi pun masih mendalami kasus ini, termasuk mengungkapkan motif dan juga senjata yang digunakan oleh pelaku. Adapun pelaku ini kini sudah ditempatkan di rutan Polda Kalimantan Tengah. Untuk kronologi sementara bahwa yang bersangkutan korban pada tanggal 27 ya, sedang parkir di Jalan Cilik Raiwood, kemudian ada terduga anggota tersebut menghampiri dan melakukan koordinasi dengan si korban tersebut, kemudian dibawa dan akhirnya melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan meninggalnya. Kemudian mobil tersebut diambil dan dijual. Saat ini mobil sedang melakukan pencarian dan sudah ada titik terangnya dan akan dilakukan penyitaan. Kita lihat dulu karena kita belum pasti. Kita lihat proses penyelidikan dan penyidikannya. Tentunya nanti akan terlihat bagaimana hasilnya nanti karena masih menggunakan metode scientific investigation karena rentang waktu yang ditemukan korban di wilayah sawit. Kalau terduga pelaku motif juga belum kita tahu kan karena ini semuanya masih dalam proses penyelidikan. Dan korban dengan pelaku sendiri memang ada perkenal atau gimana? Tidak ada kenal sama sekali. Itu murni pure kegiatan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh diduga pelaku dengan melakukan pencurian dan kekerasan. Jadi status pelaku belum ada? Sementara masih dalam proses di penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Kita sabar dulu, rekan-rekan, nanti akan kami sampaikan progres hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan Polres dan Polda. Viral dokter koas dipukuli karena tidak terima junior piket di libur Nataru. Saudara, seorang sopir ibunda dari mahasiswa kedokteran memukuli dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang bernama Lutfi. Video penganiayaan dokter koas ini sudah beredar di media sosial sejak Kamis 12 Desember. Aksi penganiayaan tersebut bermula ketika dokter koas Lutfi diminta untuk bertemu dengan orang tua Lady, salah satu dokter koas muda yang merasa tidak puas dengan jadwal piketnya. Driver tersebut tersulut emosi tinggi karena sikap ketiga dokter muda itu. Dalam video dengan durasi 12 detik tersebut terlihat korban menerima pukulan sampai beberapa kali. Insiden ini diduga karena orang tua dari junior dokter koas merasa tidak terima karena anaknya mendapatkan jadwal piket yang bertepatan dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Akibat dari penganiayaan tersebut, Lutfi mengalami luka memar di bagian wajah dan satu matanya juga memerah. Dan kini, dokter koas tersebut sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan. Baca malah di sini masalahnya tuh. Kita yang kenal. Kau udah ke video ini kita yang kenal dia malah di sini. Walaupun kita yang kenal, jangan kayak gini.
Rezim baru Suriah diduga melakukan aksi pembunuhan. Saudara, beredar video di media sosial yang menunjukkan oposisi bersenjata di Suriah tengah mengeksekusi orang-orang Sabiba. Sabiba diketahui merupakan istilah bagi mereka yang dicap sebagai loyalis di desa Al-Rabia di pedesaan Latakia. Aksi kejam tersebut pun diakui oleh administrasi operasi militer rezim baru yang melaporkan adanya bentrokan di Al-Rabia. Mereka juga mengatakan adanya penahanan sejumlah perwira di dalam benteng pertanian desa tersebut. Lebih lanjut, pemimpin gerakan oposisi Suriah, Abu Muhammad Al-Golani pada Selasa 10 Desember menyatakan bahwa pasukannya tidak akan segan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.